Halo, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan pembagian atau dalam bahasa lain juga disebut dengan quotient rule, ya, aturan pembagian. Namun sebelum kita berbicara tentang aturan pembagian, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang aturan perkalian, karena eh, ada aturan pembagian harusnya ada aturan aturan perkalian, ya. Nah, namun saya sudah pernah membahas tentang aturan perkalian. Nah, jadi silahkan di video sebelumnya di situ telah dijelaskan tentang aturan perkalian. Pada aturan pembagian ini kita akan menggunakan aturan perkalian, gitu ya. Dan bagaimana aturan perkalian berguna untuk menurunkan aturan pembagian ini. Oke, baiklah kita uh, lanjutkan, ya. Nah, kita perlu tahu juga apa yang disebut dengan aturan pembagian. Nah, tidak begitu berbeda dengan definisi dari aturan pembagian. Aturan perkalian, jadi memang ada yang dikali dan ada yang dibagi, ya. Nah, di sini dituliskan bahwa aturan pembagian adalah salah satu aturan dasar dalam diferensial yang digunakan untuk menghitung turunan dari pembagian dua fungsi. Pembagian dua fungsi, misalkan ada fungsi fx dan fungsi gx, gitu ya. Pembagian dua fungsi, ya fx dibagi gx, gitu ya. Nah, fx dibagi gx, nah kemudian baru diturunkan, gitu ya. Jadi dibagi dulu, kemudian baru diturunkan, ya. Nah, itu dia. Konsep dasarnya adalah ada dua fungsi. Nah, fungsinya itu dibagi dulu, ya, ini ya. Fungsinya dibagi dulu, kemudian baru diturunkan. Jadi dibagi dulu, baru diturunkan. Baiklah, kita lihat bagaimana uh, aplikasinya, ya. Oke. Nah, di sini saya ada dua fungsi, ada fungsi fx dan fungsi gx. Fx dibagi gx, ya. Fungsi fx, nah, itu adalah 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 1. Kita bagi dengan x dikurang 1. Nah, hasilnya adalah 2x tambah 1. Gimana caranya? Ya, bisa kita faktorkan, ya. Itu ya. Nah, kita faktorkan. Jadi faktor dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 itu adalah 2x ditambah 1 dikali dengan x dikurang 1. Sederhanakan, 2x ditambah 1 hasilnya. Oke, ya. Jika tidak percaya, ya tinggal kita kalikan 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali min 1 min 2x, 1 dikali x plus x, 1 dikali negatif 1 min 1. 2x kuadrat min 2 ditambah 1 min x min 1. 2x kuadrat min x min 1. Sama, ya. Jadi caranya ada fx-nya dibagi dengan gx dulu, disederhanakan. Nah, sehingga di sini diperoleh 2x ditambah 1. Apakah ada cara lain? Ya, ada. Tinggal kita bagi kurungnya. Dulu kita pernah membagi 20, berapa? Jangan 20 deh. 42 dibagi 2. 2 kali 2, 4.
0, 2 gitu ya. 2 dikali 1, 2, 0 gitu ya. Jadi hasil 40 dibagi 2, ya 21. Oke ya, ini konsep dari pembagian bagi kurung. Kita juga bisa membaginya dengan bagi kurung. 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Dibagi dengan x dikurang 1. Di sini ada x, di sini ada 2x kuadrat. Jadi 2 dikali x baru 2x gitu ya. Gimana caranya supaya dia jadi 2x kuadrat? Ya, kita kalikan x. 2x dikali x, ya 2x kuadrat. Nah, jangan lupa, negatif satunya juga. X dikali 2x itu adalah 2x kuadrat. Negatif 1 dikali 2x, negatif 2x. Dikurang ya tadi ya. Jangan lupa ya, ini tandanya dikurang. Negatif 1 dikurang negatif 2. Negatif 1 ditambah 2. Berarti 1. 1 ya. 1x ya. Atau kita tulis saja x. Negatif 1 dikurang 0. Ya, negatif 1. Nah, ini nih. X dikurang 1, ini X dikurang 1. Jadi kita kalikan dengan positif 1. Positif 1 dikali X dikurang 1, ya X dikurang 1. 0. Jadi hasil pembagiannya adalah 2X ditambah 1. Itu adalah cara pembagian fungsi dengan menggunakan em, bagi kurung ya. Tapi selain bagi kurung, kita juga bisa menggunakan pemfaktoran. Kalau eh, pembagiannya atau hasil pembagiannya ya bulat gitu ya, nggak ada pecahan. Oke, namun kita tidak akan lebih banyak konsen di situ karena kita berbicaranya di aturan pembagian. Nah, aturan pembagian tadi dibagi dulu baru diturunkan gitu ya. Dibagi baru diturunkan. Dibaginya sudah selesai, kemudian tinggal kita turunkan. Ingat ya, AX pangkat N kalau diturunkan menjadi AN X pangkat N dikurang 1 gitu ya. Itu eh, sederhananya. Kalau mau menggunakan limit H menuju 0, Fx tambah H dikurang Fx per H juga boleh. Hasilnya sama saja ya. Nah, oke, kita akan lihat di sini. Turunan dari 2x ditambah 1. 2x tambah 1. 2x, nah A-nya 2 ya. X-nya ada, N-nya 1 ya. AN, 2 dikali 1, 2 X, N dikurang 1. 1 dikurang 1, 0. 2 X pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Bilangan berapa aja kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1? 2 dikali 1 ya 2. Ditambah dengan 1 ini ya. Ini belum kita turunkan nih plus 1-nya. Mari kita turunkan. Plus 1 itu kalau kita buat, kita tuliskan. 1 itu adalah 1X pangkat 0. Karena X pangkat 0 kan 1. 1 kali 1 ya 1 gitu ya. A-nya itu adalah 1. N-nya itu adalah 0. AN. 1 dikali 0. 0. X. Pangkat 0 dikurang 1. Negatif 1 ya. 0 gitu ya. Ya 0 nggak usah ditulis. Itu ya. Jadi plus 0. Jadi hasilnya adalah 2 plus 0. 2 plus 0 ya 2. 2 ya. Jadi turunan dari 2X tambah 1 itu adalah 2. Oke ya. Nah, jadi kita bagi dulu setelah itu kita turunkan hasilnya adalah 2 ya. Nah, mari kita coba-coba dengan membaginya. Menurunkan terlebih dahulu baru membagi. Nah, ini kalau yang ini ya, diturunkan dulu baru dibagi. Beda hasilnya gitu ya. Karena kita bisa lihat di sini 4X dikurang 1 hasilnya. Sedangkan tadi adalah 2. Nah, aturan perkalian itu dibagi dulu baru diturunkan ya. Bukan yang ini ya. Bukan yang turunkan dulu baru dibagi. Jadi kalau misalkan fx kita turunkan, jadinya 4x dikurang 1. X dikurang 1 kalau kita turunkan jadinya 1. Setelah itu kita bagi. Aksen X dibagi G aksen X. 4x dikurang 1 dibagi 1. 4x dikurang 1 ya. Nah, dari prosedural, dari
perhitungan tidak ada yang salah, namun salahnya adalah di situ ya. Diturunkan dulu baru dibagi. Karena yang seharusnya adalah dibagi dulu baru diturunkan. Oke ya, dan ini hasilnya tidak sama dengan. Oke, kita lihat bagaimana aturan pembagian ini dibentuk ya. Nah, ini ada fx, ada gx. Itu artinya kan ada dua buah fungsi gitu ya. Fx dibagi gx. Aturan pembagian ya. Adalah pembagian fungsi fx dengan fungsi gx. Nah, setelah dibagi baru diturunkan. Ya, bagi dulu baru turunkan. Nah, sama juga kita tulis dengan turunan dari fx dikali 1/gx gitu ya. Jadi kalau misalkan 10 dibagi 5, ya itu sama juga dengan 10 dikali 1/5 gitu ya. Fx dikali Gx. Oke ya. Nah inilah yang tadi saya sebut. Kita akan menggunakan aturan perkalian dalam membangun aturan pembagian. Oke ya. Nah, kita sudah tahu di video sebelumnya itu ada aturan perkaliannya itu adalah U aksen V ditambah V aksen U. Ini kalau yang fungsinya UV ya. Kalau fungsinya F X GX ya kita sesuaikan. Oke ya. Nah, kita akan menerapkan aturan perkalian. U-nya itu adalah Fx, V-nya itu adalah 1/Gx. Oke ya. Nah, jadi jangan cuma Gx saja. Nah, tapi yang kita tidak tahu adalah 1/Gx itu apa turunannya. Kalau Fx, turunannya itu adalah F aksen X. U turunannya U aksen. Gitu ya. Yang kita tidak tahu itu 1/Gx ini. Bagaimana turunan dari 1/Gx? Ya, kita cari dengan definisi turunan ya. Limit H menuju 0. 1/Gx tambah H dikurang 1/Gx dibagi H. Mari kita cari turunan dari 1/Gx. Nah, ini dia ya. Ini baris atas ini masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, muncul ini ya. Gimana cara munculnya itu? Ya, sebetulnya 1/2 dikurang 1/3. Apa yang dilakukan? Ya, samakan penyebut gitu kan. 6. 3 dikurang 2. Sama dengan 1/6 gitu kan. Jadi ini juga sama. Disamain penyebut dulu gitu ya. 1/Gx tambah H dikurang 1/Gx. Jadi penyebutnya apa? Ya, kalikan aja. Karena 6 ini kan diperoleh dari 2 dikali 3. Jadi Gx dikali dengan Gx plus H. Ini ya. Yang bawah ini penyebut dari pembilang. Nah, ini Gx dikurang Gx plus H. Sama ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini gimana bisa kok Gx plus H ditambah Gx-nya bisa jadi turun gitu ya. Nah, oke. Gimana gimana ilustrasi yang lain yang supaya kita lebih sederhana menerimanya. 1/2 dibagi 3 gitu kan. Nah, gimana caranya? 1/2 dibagi 3. Jadi ada kue 1. Nah, ini setengah ya. Nah, ini setengah ya. Setengah dibagi 3. Nah, ya udah tinggal kita bagi 3. Gitu. Berapa hasilnya? Ya, inilah hasilnya ya. 1/6. Gimana bisa 1/6? Ya, ini kan bisa kita bagi 3 juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1/6. Ilustrasi secara grafis seperti itu ya. Nah, 1/2 dibagi 3 itu menjadi 1/6 ya. 1/2 dikali 3.
kurang lebih sama seperti ini ya. GX plus H dikali GX dikali H. Oke ya. Nah, jadi itu ilustrasinya. Ya, dasarnya sama ya. Penjumlahan atau pengurangan pecahan. Perkalian pecahan. Oke ya. Nah, setelah ini, kita bisa lihat bahwa GX dikurang GX plus H. Nah, kita ambil yang ini dulu. Itu ya. Karena 1 per GX plus H, GX. Ini ya, 1 per ya. Dikali ya. Nah, yang kita ambil ini yang di buletin merah ini. Cuman di sini kan GX dikurang GX plus H. Jadi posisinya ada negatif di depan ya. Negatif GX, negatif dikali negatif kan jadi positif. Nah, ternyata jika kita perhatikan, ini adalah turunan dari GX. Tapi ada negatif di depannya, jangan lupa. Gitu ya. Nah, sedangkan ini 1 per GX kuadrat, karena H-nya menuju 0, ya tinggal substitusi. Hanya 0, X tambah 0, 0. GX dikali GX, GX kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan turunan dari 1 per GX. Gitu ya. Itu ya. Nah, sekarang kita bangun untuk aturan pembagian. Jadi, turunan dari 1 per GX ini kita akan gunakan di dalam aturan pembagian. Nah, ini ya. Tadi ini kita sudah tahu ada aturan perkalian dan kemudian ada turunan dari 1 per GX. Nah, kita gabungkan menggunakan aturan perkalian. Ini ya. Nah, jadi yang ini U ya. Yang ini V ya. Nah, kan U aksen V. U aksen berarti F aksen X. Ini dia. V, V-nya tetap GX ini ya. V-nya 1 per GX. Ditambah U V aksen. U-nya tadi FX. FX ini. V aksen adalah turunan pertama dari 1 per GX. Ya, ini dia turunannya. Ini ya. Jadi, kita kalikan. Fx dikali negatif G aksen X 1 per GX kuadrat. Jadinya Fx GX per GX pangkat 2. Negatif ya. Nah, sampai di sini penyebut ini GX, penyebut yang ini GX kuadrat. Ya, tinggal samakan penyebut. Samakan penyebut seperti penjumlahan atau pengurangan pecahan ya. Nah, sehingga diperoleh F aksen GX, GX dikurang Fx, G aksen X dibagi GX kuadrat. Oke ya. Nah, sekarang kita udah mendapatkan turunan dari pembagian Fx dibagi Gx. Hasilnya adalah ini dia. Oke ya. Kita udah mendapatkan hasilnya. Nah, itulah hasil dari turunan Fx dikali 1 per Gx. Atau turunan dari Fx dibagi dengan Gx. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita buatkan ke dalam bentuk U dan V, gitu ya. Nah, yang ini U-nya ya, posisinya. U, yang ini V, U-nya Fx, V-nya Gx. Ya, ini ya, U, V, U, V. U aksen, nah ini dia, U kan. Jadi Fx, F aksen X itu sama dengan U aksennya. U aksen dikali V dikurang U, V aksen per V kuadrat. Dan itulah yang disebut dengan
quotient rule atau aturan pembagian. Oke? Nah, aturan pembagian ini kita akan coba terapkan di perhitungan pembagian fx dibagi gx. Mari kita coba. Ini soal yang contoh yang tadi ya, yang hasil turunannya itu adalah 2. Kita akan menggunakan aturan pembagian pada fungsi fx dibagi gx, 2x kuadrat dikurang 1 dikurang x dikurang 1 dibagi dengan x dikurang 1. Nah, kita menggunakan aturan pembagian atau quotient rule. U-nya dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 1, turunannya adalah 4x dikurang 1 ya. Sedangkan V-nya x dikurang 1, kalau diturunkan jadi 1. Ingat ya, kalau turunan tadi itu yang ax pangkat n, kalau diturunkan jadi an x pangkat n dikurang 1. Jadi dengan menggunakan U dan U aksen, V dan V aksen, nah kita hitung U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya ini ya, V aksennya 1, U-nya ini ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. 4x dikali x, 4x dikali 1 ya. Negatif 1 kali x, negatif 1 dikali 1. Sehingga diperoleh 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 dikurang, nah ini 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 dikali 1 yaitu sendiri ya. Nah, masih tetap dikurang 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Jadi di situ 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 negatif ya. 2x kuadrat, negatif dengan negatif jadi positif x, negatif dengan negatif jadi positif 1. 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu adalah 2x kuadrat. Negatif 5x ditambah dengan x itu adalah negatif 4x plus 1 plus 1 plus 2. Atau kita boleh tulis 2 x kuadrat min 2x plus 1. Nah, jadi yang atas ini, pembilang itu ini barangnya ya. 2 dikali x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Nah, ini ya. Sederhanakan sehingga diperoleh 2. Oke ya. Ternyata hasilnya sama-sama 2 ya. Dan itu sama dengan. Oke. Nah, ini bisa dicoba sendiri dengan menggunakan aturan pembagian. Fungsinya boleh fungsi apa aja. Yang pasti aturan selama aturan pembagiannya ini dioperasikan dengan benar, yaitu adalah hasil turunan dari pembagian dua buah fungsi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Demikian dan terima kasih.